Baron dan Black. Selamat mendengarkan. Joe William tampak dengan tegak di balkon paling atas di kampus tempatnya menuntut ilmu. Dengan sebelah kakinya menginjak railing balkon tersebut, dia kini memperhatikan para mahasiswa yang tampak lalu lalang di bawah. Pemuda itu kini mengeluarkan ponselnya lalu mulai mencari nomor kontak, kemudian melakukan panggilan. Tut, tut, tut. Sejenak dia menunggu sebelum panggilan itu terhubung, dan tak lama kemudian, "Halo, Tuan Muda." Terdengar suara seorang lelaki di seberang sana. "Tuan Baron, aku ada pekerjaan untukmu yang harus kau kerjakan secepatnya," kata Joe langsung mulai ke inti pembicaraan. "Silahkan Anda memberi perintah, Tuan Muda," pinta Tuan Baron. "Sebelumnya, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu kenal dengan orang-orang yang menamakan dirinya kelompok Kryptonite?" Tanya Joe kepada lelaki bernama Tuan Baron itu. "Kryptonite? Apakah mereka mengganggu Tuan Muda?" Tanya Baron mulai serius. "Benar. Aku ingin tahu siapa yang menjadi tuan kepada kelompok ini?" Tanya Joe sambil melirik ke kiri dan ke kanan. "Tuan Muda, kelompok Kryptonite ini adalah sekumpulan gangster yang sengaja dipelihara oleh keluarga Clifford. Mereka ini dulunya hanyalah sekumpulan preman yang diperkerjakan untuk memperkuat keamanan keluarga itu dan untuk menjadi ujung tombak bagi keluarga Clifford jika ada masalah," kata Tuan Baron menjelaskan. "Ternyata begitu. Oh ya, Tuan Muda, mengapa Anda bisa terlibat bentrok dengan mereka?" Tanya Tuan Baron. "Hanya masalah sepele. Duke Clifford kalah saing dengan kami di malam perayaan hari ulang tahun salah satu primadona kampus. Jadi, mereka menjegat kami di jalan bersama dengan putra dari keluarga Morales. Apakah Anda kenal dengan Tuan Morales ini?" Tanya Joe sekaligus menjelaskan permasalahan yang membuat dia bentrok dengan anggota Kryptonite. "Oh, saya tahu. Keluarga Morales. Mereka adalah pengusaha furniture di kota ini. Tuan Baron, ketahuilah bahwa keluarga Clifford telah menyerang perusahaan milik keluarga Morales ini. Aku ingin Anda berinvestasi di perusahaan keluarga ini. Kucurkan saja dana sebesar $240.000 ke dalam perusahaan itu. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Clifford ini nantinya," kata Joe memberi perintah. "Perintah akan saya laksanakan, Tuan Muda. Tapi, bagaimana dengan Kryptonite ini? Apakah Anda menginginkan agar kami menyerang komplotan ini?" "Jangan libatkan diri Anda, Tuan Baron. Kelompok ini terlalu sepele bagiku. Suruh saja anak buahmu yang tidak terkenal untuk mengetahui di mana saja kelompok ini sering berkumpul atau berkunjung. Paling lambat Anda harus memberitahuku kepada pukul 9 malam ini. Setelah itu, besok Anda dengar saja beritanya," kata Joe. "Jangan, Tuan Muda. Jangan. Saya tidak berani membiarkan Anda melabrak kumpulan itu sendirian. Sebaiknya Anda membawa anak buah kita. Saya akan mengerahkan setidaknya 1.000 orang untuk bersama dengan Anda," kata Tuan Baron melarang Tuan Mudanya itu untuk melakukan balas dendam sendirian. "Apakah perlu seramai itu, Tuan Baron? Apakah Anda tahu berapa jumlah anggota kelompok Kryptonite ini?" Tanya Joe ingin tahu. "Ramai juga, Tuan Muda. Diperkirakan bahwa mereka ini memiliki anggota sekitar 5-6 ribu orang," jawab Tuan Baron. "Oh, baiklah. Sekali lagi aku katakan bahwa Anda jangan terlibat. Aku memiliki cara untuk itu. Yang harus Anda kerjakan adalah mencari tahu tempat anggota mereka ini sering berkunjung. Selebihnya, serahkan kepadaku." "Tapi Tuan, ini perintah." Perintah Joe yang sudah mulai kesal. Baiklah Tuan Muda. Beri kabar paling lambat pukul 9 malam ini." Tut, tut, tut. Joe langsung mengakhiri panggilan. Setelah selesai melakukan panggilan kepada Tuan Baron, Joe langsung melakukan panggilan lainnya pula. "Halo Tuan Muda. Senior Black. Aku menginginkan para prajurit dari Tiggersham. Berangkatkan mereka dari Star Hills ke Quantum City seramai 1.000 orang. Katakan kepada Paman Harry bahwa aku memerintahkan kepadanya untuk memimpin rombongan itu. Setelah tiba di Quantum City, segera tunggu aku di Top Villa, tepatnya di Highland Park. Jangan lupa untuk menarik Erfor untuk ikut serta," kata Joe memerintahkan. 1.000 orang tentara bayaran dari organisasi Tiggersham. Apakah
Anda mendapat masalah di sana, Tuan Muda? Tanya Black yang terkejut mendengar tiba-tiba Tuan Mudanya itu meminta orang-orang dari Tigersham untuk dikirim ke Quantum City. Kelompok Tigersham adalah kelompok tentara bayaran yang dididik untuk misi-misi tertentu. Kelompok ini didirikan puluhan tahun yang lalu oleh seorang mantan intelijen di Kesatuan Komando bernama Tuan Sham. Setelah Tuan Sham ini pensiun, organisasi Tigersham ini diserahkan kepada Jerry William dengan Harry dan Black adalah wakilnya. Namun, setelah token lencana kepemimpinan dipegang oleh Joe, maka secara alami, dialah kini yang mengetahui organisasi tentang bayaran yang anggotanya tidak lebih dari 10.000 orang ini. Namun, sangat berbahaya jika sudah bergerak dalam menjalankan misinya. Senior, aku ingin mengadu air kolam di Quantum City ini. Segera sampaikan perintahku. Anda tahu sendiri bahwa aku tidak akan mengusik siapapun sebelum aku diusik. Kini, aku sudah diganggu. Maka, hukuman bagi orang-orang yang mengganggu aku adalah mabuk darat, kata Joe sambil menggeram. Baiklah Tuan Muda, apakah Anda juga menginginkan agar orang-orang dari Dragon Empire juga diikut sertakan? Jika Anda ingin, sebut saja berapa jumlahnya, kata Black menawarkan. Tidak, Senior Black, cukup orang-orang dari The Tigersham saja. Aku tidak ingin kedatangan anggota organisasi Dragon Empire akan menarik perhatian orang-orang di kota ini. Dragon Empire bukan untuk urusan seperti ini. Biarkan mereka beristirahat dulu untuk urusan yang lebih besar, kata Joe. Saya akan mengatur semuanya untuk Anda, Tuan Muda, termasuk 4 wanita Anda, kata Black. Baiklah Senior, lakukan segera dan aku akan menunggu kedatangan mereka bersama dengan Paman Harry, kata Joe lalu segera mengakhiri panggilan. Kalian telah membuat kesalahan dengan mengusik anak harimau. Aku tidak memaafkan orang yang telah menggangguku dan kalian akan tahu sendiri bagaimana aku membalas setiap perbuatan kalian. Kita lihat saja, kata Joe dalam hati. Kini, dia hanya melihat ke bawah di mana Tia dan Silas tampak sedang diejek oleh Darren dan Dillon. Sekumpulan badut sialan. Kalian terlalu kecil untuk dimakan. Hanya mengotori gigiku saja. Tapi, jika tidak diberi pelajaran, kalian akan semakin menindas orang-orang yang lemah. Mungkin, jari setanku ini akan memberikan efek jera kepada kalian, kata Joe lalu segera mengeluarkan 2 butir besi putat dari dalam kantong celananya. Dan tak lama kemudian, kini tampak kedua orang yang membuli Silas dan Tia meringis kesakitan sambil memegangi kening mereka yang berubah warna menjadi kebiruan. Setelah melemparkan senjata bola besi sebesar isi kacang tanah tersebut, Joe pun segera berlindung di balik dinding agar tidak terlihat. Hal ini yang membuat Darren dan Dillon hanya bisa celingak-celingkukan mencari dari mana sumber benda keras yang menghantam kening mereka barusan.